Selamat malam saudara-saudara, kita jumpa lagi di dalam Rema Rama Minggu 17 Mei 2020. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Di hari yang Tuhan kuduskan ini, setelah Tuhan menuntun memberkati setiap umat-Mu beribadah, kami bersyukur kembali dimungkinkan Tuhan untuk bersekutu dengan firman Tuhan melalui renungan malam saat ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Curahkan Roh Kudus bagi kami, sehingga Roh Kudus dapat menjelaskan firman ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, bertahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Untuk generasi tahun 90-an, tentu ingat lagu ini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku rela. Ya. Lagu ini sangat populer di era 90-an, tapi tentu juga masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara, tema perenungan firman Tuhan pada malam ini, move on. Move on adalah istilah yang sering kita dengarkan, dan acap kali istilah ini diungkapkan oleh orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua, kepada pemuda-pemudi yang lagi sedang patah hati, yang sedang dalam pergumulan, atau sedang galau kalau bahasa sekarang. Ya, banyak hal yang membuat galau. Mungkin karena putus dengan pacarnya, mungkin karena pacarnya mendua hati, atau mungkin juga karena hal-hal lain yang sedang digumuli. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada gunanya diam di tempat. Harus move on. Orang Toraja mengatakan, laabiran mak doko daripada mamak bang. Laabiran bendan daripada mak doko bangri. Laabiran male sumalong daripada labendan-bendan bangri. Laabiran mengkarang daripada yaitu nama bangri sumalong malong. Ungkapan ini syarat dengan makna. Begitu syarat dengan petuah dan petunjuk, bahwa di dalam kehidupan ini kita mesti bangkit
untuk melakukan sesuatu kita mesti bertindak. Saudara-saudara, biasanya kita membuat sebuah resolusi dalam hidup kita, menyusun sebuah perencanaan, dan kita mengharapkan ada perubahan. Namun, kadangkala apa yang kita rencanakan, planning kita, tidak sesuai dengan harapan. Bukan perencanaannya yang gagal, tetapi pelaksanaannya yang tidak maksimal. Kita sadar saudara-saudara bahwa di dalam kehidupan ini kita mempunyai begitu banyak kelemahan, begitu banyak kekurangan. Musa dalam tugas dan tanggung jawabnya mengarahkan dan memimpin bangsa Israel pun juga menyadari hal itu. Kegagalan di masa lalu dalam menuntun bangsa Israel, terutama ketika bangsa Israel banyak memberontak kepada Tuhan, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, seolah-olah Musa di sini galau. Musa kemudian mengeluh dalam bacaan kita pada ayat yang ke-15, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Terus saudara, sebenarnya Musa tahu bahwa Tuhan pasti menyertainya. Di dalam perjalanan yang akan ditempuh, pasti Tuhan akan menuntun dan memberkati dalam perjalanan itu. Tetapi ada sedikit keraguan. "Jikalau bukan sendiri engkau yang menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara, kita jangan menyerah. Perjalanan panjang di tahun 2020 ini itu menjadi harapan kita. Mungkin kita sudah ada yang berkata dalam hati kita, sudah hampir pertengahan tahun, planning kita, resolusi kita yang baru belum terlaksana oleh karena pergumulan dan keadaan ini. Tetapi percaya saudara-saudara, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, kita bangkit dari keterpurukan, tidak kembali ke masa lalu. Percayalah, Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita apapun yang terjadi, apapun keadaannya. Kiranya Roh Kudus menjadi hikmat bagi kita dalam melaksanakan firman-Nya. Amin. Sebuah pujian dari anak PBGT, Saudara Selin akan menyanyikan lagu "Walau Seribu Rebah".
Terima kasih, Nak Selin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di kegelapan malam ini. Sebab kami percaya hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkaulah yang layak dan patut kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Kami bersekutu dengan Tuhan lewat doa pujian dan juga perenungan firman-Mu malam ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami, inspirasi baru bagi kami untuk terus bangkit dalam keterpurukan kami, di dalam kegalauan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami, menjadikan firman ini sebagai pedoman dan suluh pada jalan kami. Kembali hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di belahan bumi ini. Setiap jemaat-Mu yang ada di dalam jemaat Rama Sangata. Tuntun, jaga dan peliharakan mereka. Tuhan menjaga tubuh, jiwa dan nyawa mereka agar selalu aman terpelihara dalam tuntunan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami doakan pemerintah dan bangsa kami. Kami doakan setiap umat-Mu di belahan bumi ini dalam berbagai macam penderitaan, terutama yang menjadi korban dari COVID-19 ini, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan, yang sedang berduka karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi oleh karena pandemik ini. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Ya Bapa di sorga, jaga dan peliharakan kami malam ini, ketika kami membaringkan tubuh kami. Dan kiranya oleh pernyataan Tuhan, besok pagi kami dapat dibangunkan untuk kembali melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.